Puji segala syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karenanya kita bisa bersama-sama berkumpul di malam I'tikaf terakhir ini, di malam yang ke-30. Insyaallah besok sudah malam 1 Syawal ya. Kita berdua salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk seluruh umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Baik, kepada para jemaah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta I'tikaf Masjid At-Taqwa, kepada para donatur, para panitia. Alhamdulillah ini sudah hari terakhir di kajian malam pada tahun kita. Alhamdulillah kita sudah telah melaksanakan 10 kajian malam ya pada tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sini diganjar dan dapat bernilai di hadapan Allah nanti. Amin. Dan semoga saja apa yang kita usahakan itu di malam 10 hari terakhir ini kita dapat Lailatul Qadar ya. Karena kalau kita i'tikaf 10 hari insyaallah 100% dapat gitu. Baik, para jemaah, kita langsung mulai saja. Kita dengarkan kajian malam Ba'da Tarawih yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdul Rahman dengan tema pergerakan Islam Indonesia dari gerakan sosial ke gerakan nasional. Kalau para jemaah sini belum kenal dengan Pak Dr. Abdul Rahman, beliau ini dosen UI ya, kalau nggak salah terus sejarah ya Pak Dr. Iya, dosen sejarah. Baik, kita langsung mulai saja kepada Pak Dr. Abdul Rahman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para jemaah i'tikaf di Masjid At-Taqwa dan juga panitia pengurus kepada Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita sampai ke hari ke-30. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa tetap beraktivitas sedia kala dan Allah sampaikan kita nanti ke Ramadan di tahun depan. Tema saya agak berbeda dengan tema sebelumnya. Kali ini sepertinya terlihat tidak terkait sama sekali. Tapi ini yang menjadi dasar bagi kehidupan bernegara kita. Konteksnya. Karena seringkali umat Islam sendiri gak sadar tentang peran mereka, tentang kedudukan mereka, tentang posisi mereka dalam membangun bangsa ini. Kalau bahasa sederhananya, kita muhasabah sejarah. Kita melihat ke masa lampau, bagaimana para ulama kita dan juga umat Islam dalam membangun bangsa. Apa peran mereka? Apakah mereka punya peran? Tentu kita ingin
mengorek lebih jauh gitu ya. Sehingga apakah kita ingin seperti mereka? Apakah kita bisa menjadi bagian dari republik ini seperti mereka? Artinya generasi saat ini belajar dari para generasi sebelumnya, sehingga seringkali kita mendengar, makanya belajar dari sejarah, belajar dari sejarah. Tapi kadang-kadang kita apa? Nggak ada yang takut. Pokoknya sejarah itu masa lalu. Enggak semua masa lalu itu sejarah. Enggak semua masa lalu itu sejarah. Hanya masa lalu yang membawa dampak. Hanya masa lalu yang menjadi sebuah dinamika. Itu yang dikatakan sejarah. Jadi kalau masa lalu yang biasa-biasa aja, ya bukan sejarah. Makanya kita ingin melihat tentang dinamika umat Islam sendiri sebenarnya. Nah, baca tadi. Dalam kehidupan umat Islam, sejarah dan peradaban Islam itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa. Karena pasti kita belajar dari era sebelumnya. Bagaimana kita mengambil ibrah dari era zaman Rasulullah, era Abu Bakar, belajar dari sisi seperti itu, era Umar belajar dari sisi Abu Bakar, terus semuanya. Ada sesuatu yang bisa kita ambil, jangan sampai sesuatu itu berulang. Ada sesuatu yang kita ambil dan sesuatu itu harus istiqomah, berkelanjutan. Ini kita bagaimana kita belajar dari sejarah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muslim bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengungkapkan, ini anak muda sih. Orang tua itu termasuk saya. Apa? Orang yang berbahagia, orang yang beruntung adalah orang yang mengambil nasihat pelajaran dari peristiwa orang lain. Artinya kalau orang lain kejeblos, jangan sampai kita kejeblos. Jadi kita belajar dari orang lain. Nah ini yang seringkali kita tidak bisa. Kita tidak mau seringkali kita seperti itu. Nah ini yang menjadi satu pembelajaran satu. Atau kita ingat sebuah firman Allah dalam surat Al-Asr, suratnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam sekali ayat surat pendek tapi dalam sekali. Demi masa Allah bersumpah di sini dengan nama makhluknya. Ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya berarti sangat penting waktu itu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ada kata kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Sejarah itu waktu. Kalau kita baca Al-Quran, itu kita bisa melihat dalam surat Yusuf ayat 11. Ini laqad kana fi qasasih. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ibrah itu diikuti
peristiwanya, terjadinya jelas, kebenarannya jelas. Ini yang kita perlu perhatikan adalah sejarah yang dibuat oleh manusia. Seringkali banyak kisah sejarah yang disimpangkan. Saya ingin mengambil satu peristiwa terkait dengan peran ulama dan umat dalam membangun bangsa. Yang seringkali dalam buku-buku sejarah tidak terlihat. Dalam sehingga umat Islam tidak merasa berperan. Padahal dari situ adanya bangsa. Ini saya mengambil sebuah momen di sini. Masuknya kolonialisme di Indonesia, kita ingin kaitkan dengan Islam. Ada kolonialisme, ada Islam di Indonesia. Apa kaitannya kolonialisme dengan Islam? Coba kalau kita belajar buku sejarah, nggak dihubungkan, tapi konteksnya di situ. Jadi kedatangan kekuatan kolonial menjadi awal kebangkitan Islam di Indonesia. Jadi kebangkitan Islam itu bukan di awal kedatangannya. Proses Islamisasi menguat itu ketika kedatangan bangsa baru. Jadi yang sadar pertama kali melakukan perlawanan itu adalah umat Islam. Jadi proses Islamisasi menguat itu bukan di abad 14, 15, tapi abad ke-16 ketika bangsa barat datang dan kemudian menjadi sebuah kekuatan kolonial. Ini jadi kedatangan kolonialisme ini menjadi awal kebangkitan bangsa. Sadar bahwa negerinya dijajah. Makanya muncul perlawanan. Coba anak-anak sekolah di masih ada ingat perlawanan yang dilakukan dari ujung Aceh sampai ujung timur. Siapa yang melakukan perlawanan? Umat Islam. Dari perang Aceh sampai perang Maluku, umat Islam. Di Jawa, di Kalimantan, di Nusa Tenggara ada semua perlawanan. Tapi seringkali umat Islam dilecehkan, merasanya seperti negeri ini bukan milik umat Islam. Ini yang menjadi satu tantangan bagi kita. Terus umat Islam jadi hilang perjuangan rakyat melawan kolonialisme. Kita harus sadar, kalau tokoh bangsa kita jadi menjadi pilar perjuangan kolonialisme, kita menjadi pilar membangun bangsa ini. Dan mau kalah. Ini yang kurang. Sehingga kalau kita lihat, coba mana ada partai Islam yang karena masyarakat yang tidak sadar. Tapi beda dengan tahun 40-an. Masyumi itu, APNU itu menguasai betul. Tapi pasca tahun 55 habis. Apa? Islamofobia yang dilakukan oleh kekuatan kolonial dan juga kekuatan politik yang lain. Jangan Islam itu begini, jangan Islam itu begini. Jadi umat Islam takut sama Islam itu sendiri. Karena apa? Karena umat Islam gak mau belajar Islam. Jadi gak tahu Islam itu seperti apa. Disadarkan. Nah, siapa sosok yang menggerakkan umat itu? Siapa yang satu menggerakkan umat pada waktu perjuangan itu? Ya, ada yang menyebutnya kiai, ada yang menyebutnya ajunan, ada yang menyebutnya macam-macam itu.
Jadi keterlibatan ulama dalam politik itu sama tuannya dengan sejarah kita. Jadi jangan disalahkan ketika ulama terlibat dalam kondisi seperti itu. Karena dulu pun yang menyatakan umat adalah ulama. Tapi hati-hati, umatnya jangan dibawa-bawa ke sesuatu yang tidak jelas tuntunan. Makanya kita harus tahu, terutama generasi muda harus tahu betul. Sejak zaman kerajaan, sejak zaman kolonial hingga saat ini, ulama itu selalu mempunyai peran. Enggak dicari kelompok bangsawan sama rakyat. Karena seringkali kelompok bangsawan itu yang menyesarakan rakyat. Mulai dari zaman kolonial Belanda, dikumpulkannya hasil pertanian. Para bangsawan ini belinya dengan harga murah, dijual dengan harga mahal. Zaman Jepang begitu, sampai zaman Republik juga begitu. Jadi dengan berkaca pada sejarah ulama dan umat, dengan berkaca pada sejarah, ulama dan umat itu punya peran besar dalam perjuangan bangsa. Nah, kita lihat satu-satu. Kenapa saya mengambil kata gerakan sosial? Karena kesadaran masyarakat semata, belum ada kesadaran tentang nation, kesadaran tentang memiliki sebuah bangsa, belum ada. Jadi saya mulai sedikit lagi tadi terkait dengan pemerintahan kolonial. Ketika pemerintahan Belanda itu membentuk pemerintahan kolonial di kita, mulai dari pemerintahan ekonomi zamannya VOC, kemudian pemerintahan sipil Hindia Belanda di tahun 1800, kaum pribumi itu selalu didominasi. Kalau nonton film Belanda kan, ya kan, selalu menjadi budak, selalu dirugikan. Alatnya siapa? Alatnya kapal selam. Sehingga masyarakat mencari sosok yang mampu memberikan perlindungan, sosok yang memberikan semangat, sosok yang memberikan harapan. Siapa yang mereka cari? Para kiai, para ajarna, tengku, tuan guru. Dan keresahan ini memunculkan gerakan sosial dalam masyarakat. Istilah politiknya gerakan sosial. Gerakan sosial dalam masyarakat. Suatu gerakan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Tanpa digerakkan oleh kekuatan pemerintah, tapi gerakan dari masyarakat. Saya mengambil pandangan ahli sejarah asing. Nanti kalau pandangan saya disebutnya itu orang Indonesia. Bagaimana orang asing melihat terkait dengan kondisi pada saat itu? Ini seorang sejarawan Haris Benda menyebutkan bahwa perlawanan yang muncul pada abad 19 sebagian besar berdasarkan Islam. Coba ingat perlawanan abad 19 dari ujung Perang Aceh. Ini contohnya di Sumatera Perang Aceh, turun ke bawah nanti Perang Padri, masuk ke Kalimantan Perang Banjarmasin, masuk ke Jawa Perang Diponegoro, masuk ke Sulawesi, masuk ke Nusa Tenggara, semua. Sehingga Pak Benda ini menyebutkan bahwa masyarakat yang frustasi akan mencari kekuatan ke dalam diri mereka, kepada kepercayaan yang mengakar dalam kehidupannya, Islam. Islam menyebutkan adanya satu balasan bagi orang yang memperjuangkan hak dalam melawan kaum batil.
Ini yang ditakuti orang sekarang sebutnya radikal. Kalau nggak ada jihad, nggak merdeka kita. Tapi kata jihad begitu ditakuti sekarang. Karena memaknainya gara-gara Islamophobia salah. Jadi bagi orang yang berdoa dan nama kepada munculnya semangat jihad. Ada perang Padri, ada perang Aceh, ada perang Jawa sebagai perang jihad. Kalau nggak ada perang jihad seperti ini, mana ada orang mau melakukan perang? Saya pernah dipanggil oleh pusat kurikulum perempuan karena buku kelas 5 SD menyebutkan satu organisasi Islam pada saat itu disebut organisasi yang disebut radikal. Organisasinya itu datang ke pusat perempuan mengatakan kami bukan organisasi radikal. Ini orangnya nggak pernah belajar sejarah. Minta diubah di bukunya. Saya tidak menyebutkan organisasi. Tapi mungkin kalau buku SD tahu buku kelas 5, buku IPS kelas 5. Minta dicabut. Tolong panggil penulisnya. Panggil penulisnya, siapa yang tulisnya? Panggil editornya, siapa yang editornya? Jelasin di sini. Siapa yang melakukan perlawanan keras terhadap itu? Organisasi Islam. Berarti dia tidak mau menjadi bagian dalam perjuangan itu. Karena takut disebut sebagai organisasi radikal. Kan herannya itu. Jihadnya berbeda, pada saat itu jihadnya fisik. Sekarang kan bisa jihad pemikiran. Jadi jangan pikir jihad itu perang doang, gitu ya. Artinya kan berusaha sungguh-sungguh. Ini yang terjadi. Ini saya ambil lagi pandangan sejarawan asing. Biar orang lain yang melihat, bukan orang Indonesia yang melihat. Dia gambarkan ini seorang advisor foreign association, penasihat pemerintahan Belanda. Papernya. Dia katakan kaum muslimin Indonesia itu sebelum abad 19 bagaikan air sungai yang mengalir dengan tenangnya. Ibnu-Qayyim juga ditanya. Namun ketika muncul gelombang pembaruan dari Timur Tengah, ingat gak ada yang dikatakan Timur Tengah karena begitu takutnya. Dulu Timur Tengah yang mengubah perubahan itu. Jadi muncul gelombang pembaruan dari Timur Tengah, ditambah dengan dikenalkannya pendidikan modern sejak abad 19, air yang tenang tadi mulai berikan. Terus bergelombang dan akhirnya meluap bagaikan air wah. Itu penasihat Belanda sendiri mengatakan seperti itu. Di gerakan mereka itu tidak padat walaupun tokohnya ditambah. Gerakan pembaruan terus berkembang dilanjutkan oleh pembaru berikutnya, yang akhirnya berdampak pada kebangkitan nasional Indonesia. Kan dari satu waktu tokohnya berganti, nggak habis-habis. Kita ambil contoh di Jawa. Apa selesai setelah perang Diponegoro? Enggak. Sampai pengen nangkap Diponegoro itu dikhianati. Cara-cara licik. Dia bertindak dulu untuk perang Padri. Perang Padri sampai ada gencatan senjata untuk bisa mengalahkan Diponegoro. Pasukan Belanda ditarik dulu gitu. Enggak kalah juga. Disiasati bagaimana Diponegoro ini bisa ditangkap. Ada perjanjian. Ternyata perjanjian itu siasat hanya untuk menangkap, kemudian dijual. Pasukan Diponegoro yang kalah tadi dikirimkan untuk menumpas perlawanan-perlawanan di daerah. Seperti itu. Dan katanya umat Islamnya pada saat itu memang belum sadar. Jadi pasukan Sertak dipakai buat menumpas di Aceh, buat menumpas di
padri. Baru ketika mereka sadar bahwa sesama umat Islam yang berlawanan, mereka terhentak. Ini beberapa contoh gitu ya. Perlawanan rakyat yang saya katakan sebagai gerakan sosial. Perang Jawa. Ini perang Jawa. Ini dikenal dengan perang Diponegoro. Kalau di buku, coba anak-anak sekali di buku, disebutkannya permasalahan sepele karena batas tanah yang kena kemakan kuburan Diponegoro. Enggak semata itu. Diponegoro enggak terima pemerintah kolonial ke dalam macam-macam budaya Indonesia. Itu yang sering diangkat di buku-buku itu adalah masalah sampai masa sih gara-gara tanah pembuatan jalan masuk ke tanah kuburan keluarga Diponegoro jadi perang Diponegoro. Apa sesederhana ini? Tapi yang terjadi di buku sejarah ini. Padahal Belanda banyak campur tangan hingga mengambil alih daerah kesultanan. Orang Tionghoa diberi kesempatan untuk membuat pajak, khususnya pajak jalan pada pintu tol. Yang tol zaman itu jembatan ya, jangan seperti pinggir jalan darat selatan. Jadi kalau tidak lewat jembatan itu, maka pedagang hutang. Lewat ke hutan yang kemungkinan banyak perampokan, maka lewat jembatan itu bayar tol. Itu Tionghoa oleh pemerintah. Intrik di dalam istana, adu domba, warga. Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II itu sama terjadi itu. Diponegoro itu cucu. Walaupun cucu, dia lebih tua posisinya. Maka dia menjadi wali bagi Hamengkubuwono. Ini yang menjadi satu masalah. Praktik sewa perkebunan, kerja paksa, itu yang membawa dampak dan undang-undang. Tidak terima Diponegoro Belanda masuk ke istana dan mengacak-acak budaya. Kan Yogyakarta itu bekas kerajaan Mataram. Mataram itu pecah dua. Surakarta, Yogyakarta. Surakarta itu yang kerjasama dengan Belanda, Yogyakarta itu yang nggak mau. Makanya Yogyakarta menjadi daerah istimewa Surakarta. Untuk menghentikan perlawanan dari Mangkubuwono tadi, Belanda memberikan jabatan udah aku berdiri kerajaan sendiri. Bukan berhenti perlawanan terus. Nah, Diponegoro itu salah satu sisi. Terus perang kita kenalnya dengan perang Padri. Ini awalnya memang persengketaan kaum pembaru dan kaum adat. Bisa dikatakan perseteruan internal lagi. Tapi Belanda masuk. Nah ini yang disebut sebagai divide et impera, adu domba. Alhamdulillah dia sadar. Alhamdulillah sadar. Sehingga ketika perang yang keduanya, perang Padri itu beberapa kali terjadi perlawanan antara orang-orang Padri dengan Belanda. Awalnya orang Padri pembaru dengan kaum Padri. Ini pelik perang Padri. Ini kalau banyak detail nanti dikasih satu-satu. Ini permukaan yang dulu. Nah, ini saya katakan tadi berhenti selama 5 tahun karena ada perang Diponegoro 1825, 1830. Nanti 1831 mulai lagi perang Padri. Karena pasukannya dibawa untuk menumpas Diponegoro. Ada perang Banjarmasin 1859, 1862. Ini Pangeran Antasari kalau di buku sejarah. Kan nggak pernah disebut sebagai Kesultanan Islam.
Ini kekecewaan terhadap sikap Belanda yang mengangkat sultan sesuai dengan kehendak Belanda. Jadi Belanda itu betul-betul campur tangan. Yang seharusnya menjadi raja, tidak jadi raja, tapi diangkat orang yang mau diangkat oleh Belanda. Sampai sekarang yang terjadi benar dipakai. Orang-orang yang mau ikut dengan yang mengangkatnya, ya jadi. Yang tidak mengangkatnya, disingkirkan. Jadi saat haji itu bersama-sama melakukan perlawanan di bawah pimpinan Antasari yang ketika diangkat menjadi sultan bergelar Panembahan Amirul Khalifah. Jadi kental sekali walaupun di sistem politik itu pengaruh Islam begitu kukuh. Jelas sekali. Atau jihad Cirebon. Kalau dalam buku sejarah disebutnya pemberontakan petani. Bagaimana petani bisa berontak? Siapa tokoh belakangnya? Ulama. Tapi di buku sejarah ternyata sebagai pemberontakan petani. Yang punya tanah, yang punya sawah, ya ulama petani, bukan petani biasa. Ini. Jadi kekecewaan masyarakat terhadap penguasa kolonial. Pengambilan hasil-hasil bumi semua. Sehingga direncanakan pembunuhan terhadap orang-orang Eropa dan para pengikutnya. Dikejar tuh. Jadi istilahnya itu sebagai religious revival akhir abad 19 atau bahasa orang Jawa disebut Ratu Adit. Cilegon. Ada orang Cilegon. Nah ini yang paling panjang. Orang Aceh. Orang Aceh itu 4 kali sampai istananya bubar. Orang itu sampai istananya bubar. Jadi faktornya ini karena kekecewaan terhadap sikap bangsa Barat. Sederhananya, bangsa Barat datang dikasih konsesi di pelabuhan jual beli. Tapi pendatang lain nggak boleh apa gitu, monopoli. Penguasa Aceh nggak boleh begitu. Tapi mereka memanfaatkan kekuatan, lakukan perlawanan. Jadi perlawanan dari rakyat dan dari kalangan bangsawan dan perlawanan. Makanya kita lihat di situ ada Panglima Polim, ada Sultan Mahmud Shah. Itu perang Aceh pertama. Ada Tuanku Muhammad Daud, ada Teguh Umar, ada Cik Ditiro, ada Cut Nyamin. Berikutnya bisa kita lihat tokoh-tokoh sampai 1903 itu baru bersih 1910. Bayangkan saja dari 1870-an di Sumatera, di timur, di Nusa Tenggara itu Bali terakhir, dan di Maluku itu kerajaan yang satu-satunya bisa mengalahkan VOC itu Maluku. Ini kalau diceritakan satu-satu semuanya habis. Ini dari gerakan sosial. Nah, kita lihat masuk ke pergerakan nasional. Ini identitas nasional baru muncul. Nah, fokus awal pergerakan nasional Indonesia itu adalah kesadaran identitas. Sadar bahwa kita ini menjadi sebuah bangsa, sebuah nation. Ada rasa kebangsaan awal, baru rasa, belum secara baru rasa. Ada solidaritas menuju integrasi, ada kesadaran untuk bersatu, ada mobilisasi melalui organisasi. Pergeseran perjuangan tidak lagi perjuangan fisik, tapi melalui organisasi.
sehingga tumbuh organisasi modern pada abad ke-20 yang mempunyai latar belakang dan tujuan yang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lain, tapi punya persamaan, yaitu perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Caranya itu berbeda, tapi tujuannya sama, melakukan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Tolong perhatikan yang ini. Ini sampai sekarang masih terjadi. Ini anak-anak muda harus sadar. Fenomena yang muncul pada masa pergerakan pada saat itu adalah proses ideologi yang dapat menyatukan semua unsur dalam masyarakat Indonesia yang heterogen dalam satu wadah persatuan. Mau pakai apa? Di sini muncul pengelompokan dua besar. Pertama, golongan yang berdasarkan gerakan nasionalis mereka pada agama, yaitu nasionalis religius. Yang kedua, golongan yang berdasarkan nasionalisme sebagai ideologi itu sendiri, nasionalisme kebangsaan. Ya kan? Di Indonesia tidak mengenal dengan sebutan nasionalisme apa namanya yang kita kenal saat ini, yang disebut sebagai kelompok tidak religius itu apa ya bahasanya pas? Nanti mungkin juga jalan. Kalau lupa kelompok. Nah, terus kelompok religius tidak bisa dikatakan tidak nasionalis. Maka saya menyebutnya kelompok nasionalis religius dengan nasionalis kebangsaan. Mereka ini seperti apa bahasanya? Kadang-kala ada gesekan, kadang-kala ada persatuan, ada aja harus seperti itu. Tapi konteks yang perlu diperhatikan ini, awal interaksi mereka itu dalam Budi Utomo dan Sarekat Islam. Seringkali salah orang menyebut Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah wadah bagi semua organisasi yang ada pada saat itu, baik karena nasionalisme kebangsaan maupun nasionalisme religius. Mohon maaf, tadi nasionalisme sekuler. Saya tidak menyebut nasionalisme kebangsaan itu sekuler, karena di antara mereka sendiri punya latar belakang keagamaan yang kuat. Nanti kita bisa lihat contohnya. Dalam sebuah buku karangan Akira Nagazumi, Akira Nagazumi ini menyebutkan Budi Utomo itu seperti fajar nasionalisme Indonesia. Gitu. Jangan klaim ya. Jangan klaim bahwa ini milik nasionalisme kebangsaan. Karena di dalam Budi Utomo ini ada Cokroaminoto, ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Sebelum adanya Muhammadiyah, ada tokoh-tokoh agama yang kan jadi wadah. Tapi ketika dalam Budi Utomo tidak mau diajarkan terkait dengan Islam, sama seperti di dalam Yom Java, ada yang berkata, ada satu kemungkinan kita akan cocok menginginkan nilai-nilai Islam dimasukkan. Begitu yang Java, gitu ya. Itu tidak memperoleh dukungan dari kelompok nasionalis kebangsaan yang abangan. Itu kelompoknya dari Haji Madinun Nira, abangan tapi palang kelompoknya. Jadi Rajiman itu palang tapi abangan, bukan abangan Muslim, tapi abangan itu palang. Itu sampai 1915 ketika Kongres Budi Utomo dulu. Dampaknya mereka keluar mendirikan SIU, organisasi politik, yang organisasi sosialnya mendirikan Muhammadiyah. Jadi Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Cokro
bersama-sama berdiri mendirikan syarikat Islam. Ini sederhana aja. Tapi kalau mau dari kajian khusus itu bicara tentang SD sendiri. Jadi masuknya Ahmad Salam dan Budi Utomo itu awalnya bertujuan meningkatkan keislaman anggota Budi Utomo dan menyebabkan pembangunan yang di bawah. Diterima kalau tidak paham seperti itu. Jadi mereka belajar Islam dari Ahmad. Sekolah-sekolah mereka diisi pembelajaran agama di Ahmad. Baru setelah terjadi tadi gesekan-gesekan itu, kalangan Islam keluar dari Budi Utomo, yang saya katakan tadi, masuk SI, organisasi sosial politik di bawah Cokro Aminoto, masuk Muhammadiyah sebagai organisasi sosial di bawah Kiai Haji. Nah, singkat-singkat dulu. Syarikat Islam, kalau belajar di sekolah, sebutnya Syarikat Dagang Islam. Awalnya, sebenarnya posisinya agak berbeda. Jadi Kiai Haji Samanhudi ini yang mendirikan SI awalnya Kiai Samanhudi. Dia pedagang batik di Jawa dan dia membangun sebuah kongsi organisasi pedagang tadi agar barang dagangannya aman. Tadi ini dengan Cina jadi sama dengan pedagang Cina. Pedagang Cina ini datang sombong ketika ada polisi di sana di negeri ini. Sehingga kalangan yang muslim keluar mendirikan organisasi lagi sendiri. Cikal bakalnya menjadi syarikat dagang Islam. Nah, masyarakat dagang Islam itu minjem punya Tirto Adi Suryo yang sudah membangunnya di Bogor, agar organisasi ini dapat izin dari Belanda. Sederhana aja. Jadi nama awalnya bukan Syarikat Dagang Islam, tapi agar dapat izin dari Belanda, kita pakai punya Tirto yang sudah ada organisasinya, Syarikat Dagang Islam. Kemudian Syarikat Dagang Islam ini oleh Cokro diubah menjadi Syarikat Islam. Karena Cokro ingin organisasi ini bukan hanya untuk pedagang, tapi semua kalangan. Jadilah ST sebagai organisasi yang sangat besar pada saat itu. Mulai dari ratusan, ribuan, baru sampai 1916 itu sampai 20 itu sampai 2 juta anggota. Dan bukan di Jawa, di Sumatera sampai ke timur. Saya pernah sampai ke Bolang Mamondo, itu ada sekolah SD. Bolang Mamondo kalau Sulawesi Utara, yang ke atas sedikit itu Manado. Sehingga SD ini dikenal sebagai organisasi progresif radikal terhadap pemerintah kolonial, terutama terhadap proses kebijakan terkait politik ini kristenisasi dengan aktivitas jending Katolik. Satu Kristen, satu Katolik. SI sama Muhammadiyah yang paling keras tentang. Jadi SI sebagai organisasi politik sama dalam politik modern di Indonesia ini cikal bakal munculnya politik Islam pasca kemerdekaan. SI jadi memiliki sikap tegas terhadap pemerintah kolonial. Nah, SI ini sebagai satu-satunya partai politik Islam yang berakhir tatkala SI menerapkan disiplin partai. Organisasi begitu besarnya bubar habis. Apa? PKI nyusup ke dalamnya. Ketika PKI nyusup ke dalamnya, Agus Said itu pengen mengeluarkan PKI. Tapi bagaimana mengeluarkan PKI tadi? Maka kuncinya tidak boleh ada keanggotaan ganda. Masalahnya anggota SI itu bukan anggota PKI saja, tapi juga anggota Muhammadiyah, anggota organisasi yang lain.
keluar semua, SD jadi kecil. Tidak punya kekuatan. Ini tahun 30-an setelah menjelang akhir wafatnya Cokro Aminoto. Abu Salim yang nanti dikenal ada SD Merah, jadi Sarekat Rakyat, jadi Perserikatan Komunis India, menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi PKI itu dulu bukan dari SD, bukan, tapi nyusup ke dalam SD. Nanti diceritakan lagi kalau khusus. Ini jadi ketika keanggotaan Ganda tidak diizinkan, banyak anggota SD yang menjadi anggota gerakan kultural itu keluar dari SD. SD kiprahnya mulai berkurang. Kalau Muhammadiyah hafal apa ini? Jadi secara garis besar kelahiran Muhammadiyah ini sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan dan idenya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Diskusi ketika dia mengajarkan tentang agama Islam di Bulutomo, bagaimana bisa memadukan Islam itu. Maka teman-teman katakan, nggak mungkin bisa maju kalau tidak memiliki sebuah organisasi, tidak memiliki sebuah perserikatan. Ini bahasa sederhananya. Mungkin kalau cerita dari sejarah Muhammadiyah berbeda. Tapi di sini kuncinya. Jadi hasil diskusi dengan teman-teman yang di Budi Utomo sebelum jadi Muhammadiyah, Kiai Dahlan itu berpikir bahwa untuk memajukannya harus ada sebuah organisasi, sehingga didirikanlah Muhammadiyah pada tahun 19. Tapi bisa 22 Agustus 1914 harus dapat izin. Kalau enggak bisa bergerak. Jadi Muhammadiyah ini mengembangkan aktivitasnya di bidang pendidikan, sosial, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Apa alasannya? Nah ini. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alat pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Ini yang kemudian menjadi apa yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Nanti belajar secara Muhammadiyah khusus. Berikutnya Nahdlatul Ulama, NU. Ini kemelut antara kaum modernis dan tradisionalis dalam lingkungan pergerakan pada awal abad ke-20. Jadi berawal dari pengiriman utusan ke Timur Tengah. Nantinya dibentuk Komite Hijaz. Ini kasusnya. Ada ulama dari desa yang merasa tidak dilibatkan. Akhirnya dia membangun sendiri organisasi. Awal seperti itu. Yang kedua alasannya karena kemunduran dunia Islam internasional akibat kekalahan Turki pada Perang Dunia Pertama. Ini kalangan berdasar bahasa itu menjadi sebuah alasan tersendiri. Kedua, ketiga, pertempuran memperebutkan kekuasaan Mekah dan Madinah antara penguasa Hijaz, Salim Hussein dan Ibnu Sa'ad. Nanti saudara bisa cerita di sana dalam bersama. Yang keempat, pengalaman traumatik terhadap Wahabi yang dipelopori Abdul Al-Wahab yang amat keras tentang pendirian yang tidak sejalan dengan mereka. Ini ketakutan kalangan ulama Indonesia kita pada saat itu. Dan itu didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 26. Ini dua tokohnya, yang fotonya dua tokohnya. Tokoh utamanya yang di atas, Kiai Wahab Hasbullah, tapi harus berdiri dengan Kiai Hasim. Jadi Kiai Hasim menjadi tokoh utamanya ini. Ada satu pengalaman yang menarik terkait dengan perhimpunan permufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia.
Ini cerita menarik. Gagasan ini datangnya dari Soekarno, tapi Soekarno nggak bisa dibentuk. Bagaimana perhimpunan-perhimpunan politik tadi disatukan? Yang membentuk SI. Sehingga Soekarno minta pada Kongres SI tahun 27 di Pekalongan untuk membangun satu konfederasi partai-partai politik. Sehingga Kongres akan Dr. Sukiman ini orang Muhammadiyah harus senang. Kalau nggak kenal Dr. Sukiman berarti bukan orang Muhammadiyah. Ini kader Muhammadiyah yang belajar di Belanda. Jadi ketua SI yang kemudian menjadi ketua Marsudi. Jadi dia keluar dari SI ketika ada tadi kasus tadi. Nah, Dr. Sukiman ini merealisasikan usulan Soekarno. Terbentuklah perhimpunan perhimpunan politik bangsa Indonesia. SI yang bikin strukturnya. Kasih aja Soekarno, isi orangnya. Di sini konflik. SI yang organisasi besar ditaruh orangnya cuma sama dengan organisasi yang lain. Organisasi yang kecil sama dengan SI. Padahal oleh Hatta digambarkan bahwa organisasi ini sebagai timbunan kekuatan dan gelombang tenaga rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tapi usianya tidak panjang karena konflik internal. Coba perhatikan, nanti konflik ini tidak pernah berhenti di kalangan umat Islam. Yang berdampak organisasi politik Islam itu tidak pernah besar. Yang politik ya tidak pernah besar. Maksudnya sampai hancurnya. Ini konflik nih. Berikutnya ini interaksi dalam wacana pembentukan negara antara Soekarno, Salim, Natsir. 3 tokoh nih. Polemik ini cukup menarik. Karena kita bisa melihat siapa sebenarnya sosok Soekarno, siapa Salim, siapa Natsir. Memang Soekarno ini menjadi tokoh sentral pergerakan nasional, tapi dari kalangan kelompok nasionalis kebangsaan. Bacaan Islamnya cukup luas, tapi dari kalangan umum. Karena Soekarno tidak belajar bahasa Arab. Dia banyak belajar dari Cokro gurunya. Dan bacaan-bacaan dari kalangan orientalis. Juga dia banyak komunikasi dengan ketua Persis. Ini sekarang. Salim, ini pendidikan barat saya, bukan pendidikan dari pesantren. Dia seorang otodidak dan keislamannya memang bukan sekedar bawaan keluarga, tapi kemampuan membacanya yang begitu kuat. Dan dia ini sempat menjadi pegawai Hindia Belanda di Jeddah, penterjemah. Salim ini menguasai 9 bahasa asing. Ini anak muda yang bisa terbaik Salim. Kemudian Natsir tokoh muda pada saat itu ya. Jadi bukan Natsir yang tua. Ini dalam pergerakan nasional dia menjadi salah satu tokoh muda yang aktif dalam tulisan-tulisan di media massa. Gagasan-gagasannya begitu banyak di media massa. Sehingga dia menggunakan nama samaran Abdul Muflis. Apa polemiknya? Polemiknya Soekarno Salim ini menarik. Dari sebuah pidato Soekarno di depan masa PNI digambarkan bahwa Indonesia negeri yang begitu, dan dia puji keindahan negeri itu. Dan dia kaitkan dengan nasionalisme. Kata Salim, bagaimana kalau Indonesia seperti Arab, negeri yang tandus? Gak bisa nasionalisme itu disandarkan pada seperti itu. Sehingga Salim sebutkan akan mudah jatuh pada imperialisme dan kolonialisme kalau kita mengabulkan nasionalisme. Maka nasionalisme itu harus disandarkan. Nah,
Saling katakan sandarannya itu hanya pada Allah. Jadi harus kita syukuri negeri kita yang seperti ini, harus kita syukuri. Jadi menyederhanakan. Jadi saling tidak menentang cinta tanah air, namun cinta tanah air itu hendaknya mempunyai sandaran. Saling menghargai persatuan, membuat persatuan yang jadikan sandaran. Bukan persatuan, tapi persatuan tadi disandarkan dalam. Ini yang harus menjadi sebuah pelajaran. Nah, kalau dengan polemik Nasir ini dari tahun 38 sampai tahun 40 ada 9 artikel, baik dalam bahasa Melayu maupun dalam bahasa Belanda. Kalau ada yang tertarik, silakan baca bukunya Pak Nasir, Kapitas Lagi Jilid 2 dalam bahasa Belanda. Cukup tebal. Terbitan dari bulan bintang hijau khasnya Maksudi. Apa? Soekarno menginginkan adanya pembaruan dalam Islam. Betul. Soekarno ingin membangun negerinya tanpa melibatkan agama di dalam. Dia ingin pembaruan dalam Islam tapi tidak mau melibatkan agama dalam pembangunan. Dia gambarkan dalam dialektika itu bahwa Islam sontoloyo. Dalam artian membanggakan tentang Islam yang tidak mau berubah. Jadi bantah oleh si Pak Nasir ini. Dan gambarkan Soekarno itu negara itu adalah tujuan, sedangkan Pak Nasir negara itu bukan tujuan, negara itu hanya sarana dalam menjalankan aturan-aturan hidup beragama. Jadi beda visi antara Soekarno dengan Nasir. Jadi nggak ketemu dialektika. Kasus Turki, Soekarno melihat Turki di akhir, tuh lihat Turki dengan agama jatuh. Kata Nasir, Turki yang belakangan itu TBC, tahayul bid'ah khurafah, bukan karena Islam. Tuh lihat Mustafa Kamal bisa membangun. Balik ke cara bagaimana? Ini menarik kalau mau baca buku ini. Terus dari sampai ini jarang masuk dalam buku pelajaran sejarah juga. Majelis Akhlak Islam Hindia Syariah, bahasa Indonesianya Hindia Timur, dengan kemudian berubah menjadi Majelis Islam Akhlak Indonesia. Jadi ini upaya dari tokoh-tokoh umat Islam pada saat itu, baik dari tokoh Muhammadiyah maupun tokoh Nahdlatul Ulama, untuk membangun sebuah upaya persatuan. Ada Kiai Haji Mas Mansur dengan Kiai Haji Wahab Masbul. NU-nya belum ada pada saat itu. Dari Muhammadiyah atau Muhammadiyah sama Nahdlatul. Nah, dua tokoh ini berusaha untuk menyatukan organisasi-organisasi Islam di bawah wadah MIA, yang nanti ketika zaman Jepang MIA ini berubah menjadi Masyumi. Dibubarkan oleh Jepang membangun Masyumi. Tapi jangan disamain dengan Masyumi yang tahun 45 setelah kita merdeka, itu beda lagi. Tapi namanya sama, organisasinya berbeda. Ini organisasi zaman Jepang, yang 45 itu Masyumi didirikannya di Sekolah Mu'allimin Muhammadiyah yang di Yogyakarta. Makanya tokoh utamanya Masyumi paling besar adalah orang Muhammadiyah. Ketua pertamanya Dr. Sukiman tadi, kemudian Pak Nasir, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika masuknya Jepang ke kita. Jadi, masuknya Jepang ke Indonesia ini membuat semua organisasi mati, termasuk Muhammadiyah harus dibubarin, termasuk MUI harus dibubarin. Walaupun dalam buku pelajaran enggak dibubarin dulu, baru diizinkan berdiri lagi. Makanya MIAI dibubarin juga, Jepang membangun Masyumi. Udah jam 12. Ini satu hal yang menarik. Ini pandangan sejarawan asing. Walaupun pemerintah pendudukan Jepang itu mampu merangkul pemimpin Islam, namun tidak mampu memanfaatkan untuk kepentingan Jepang. Semangat anti kolonialisme dan imperialisme ataupun sentimen terhadap Jepang sangat kuat, dan kemarahan para pemimpin Islam terhadap Jepang memalingkan mereka kepada kemerdekaan Indonesia lebih dari segalanya.
Artinya para tokoh Islam itu nggak bisa dirayu, nggak bisa di stop. Coba nonton film Sang Kiai, bagaimana Kiai Hasim bisa apa? Ini yang terakhir saya mau mengangkat perumusan dasar negara. Jadi sidang perumusan dasar negara itu 29 sampai 1 Juni. Kalau dalam buku sekolah cuma ada 3, Soekarno, Sumpah, Yamin. Kalau Soekarno, Sumpah, Yamin gak akan ada perdebatan Islam dan Pancasila. Lalu siapa yang ngomong tentang Islamnya? Ki Bagus Hadi Kusumo. Tapi gak pernah diangkat. Jadi kejadiannya tahun 90 berapa, saya menulis buku SMA itu 7 jilid. Hanya tentang ini yang buku saya gak lolos. Ketika saya mengubah, bukan 3 orang itu yang bicara dalam sidang BPK. Saya ganti gitu kan, sesuai dengan narasi di dalam sejarah. Buku itu gak lolos. Misalnya suruh diganti lagi. Ini kejadian seperti itu. Padahal Yamin gak pakai pidato, tapi buku sejarahnya mengacu pada bukunya Yamin, sehingga bukunya Yamin itu menjadi acuan dalam penulisan sejarah. Karena arsipnya nggak ketemu. Jadi Pak Tego itu membuat notulensi tadi dipinjam Yamin, dan kata Yamin notulensi tadi hilang ketika dia ke Belanda. Tahun 93 notulensi tadi ketemu di rumahnya Yamin. Berarti ada kebohongan sejarah. Yamin menulis buku isinya berbeda-beda notulensi tadi. Kemudian ada Pak Habib Kusuma dari Fakultas Hukum menulis buku yang menggunakan arsip tadi. Dan kebetulan saya menulis skripsinya dari arsip tadi. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi ada pengusulan Islam sebagai dasar negara, sehingga ada polemik, ada dialektika. Kemudian Soekarno diminta oleh ketuanya, kamu susun berdasarkan pidato-pidato yang ada dengan mengacu pada pidato kamu. 1 Juni tadi terakhir diperintahkan, lalu terjadilah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu bukan usulan ulama. Para ulama kita menginginkan kalau pakai Islam sebagai dasar negara, pakai Islam. Kalau enggak ya nggak usah. Nggak usah ada embel-embel ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu yang lain nggak berlaku dan sampai ke Islam bagi yang lain. Ini yang paling keras itu Rektor UI pertama, Kiai Haji Abdul Kahar Musafir. Itu keras. Kiai Abdul Halim sedikit lembutnya sangat keras di sidang itu. Gak mau. Tapi akhirnya Piagam Jakarta itu dibentuk sebagai sebuah kesepakatan. Bung Karno kan. Sehingga dalam sidang BPK itu tentangan-tentangan yang lain terkait dengan Piagam Jakarta, Bung Karno yang koordinator. Sayangnya tanggal 18 Agustus 7 kata tadi diubah. Siapa? Bung Hatta dengan Teguh Muhammad Hasan. Yang dilobi siapa? Ki Bagus. Kata Ki Bagus boleh diubah asal kalimatnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dalam buku Yamin dianggap itu usulan Yamin ada di usulannya Yamin tentang ketuhanan yang Maha Esa. Padahal Yamin berbeda tentang ini menjadi, dan inilah peran umat Islam terbesar menjadi sebuah bentuk toleransi. Kalau bahasa Soekarno disebut sebagai verdrag zamhe, tenggang rasa. Umat Islam sudah membuktikan tentang tenggang rasa. Jadi jangan dikatakan bahwa umat Islam tidak Pancasila. Siapa yang bilang? Ini yang menjadi sebuah tantangan bagi kita. Apakah kita bisa bersama membangun bangsa yang ke depan? Kalau umat Islam sih insya Allah selalu siap. Apakah bagian dari bangsa kita yang lain ini mau bersama dengan Islam yang membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik? Artinya kita harus siap dalam sebuah tantangan untuk Indonesia bersatu.
Mampu anak bangsa berjuang bersama membangun bangsa kita sesuai dengan cita-cita dan kemerdekaan kita. Jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling memiliki negeri ini, atau bahasanya jangan merasa Pancasilais. Karena Pancasila itu sebenarnya peran besar umat Islam. Jadi kadang kita kalau memahami awal dianggapnya Pancasila itu menjadi sebuah agama ketika eranya Pak Harto, menjadi asas tunggal, asas-asas yang lain itu cerita lain. Di baru sepotong sampai nasional sepotong. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Ustadz Dr.